Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tianti Tridewi dengan NIM channel 18042 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan tugas saya, yaitu aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Baiklah, yang pertama yaitu konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan beban yang dikapitalisasi, artinya beban tersebut pada saat uang kasnya dikeluarkan dicatat sebagai aset di neraca, karena beban tersebut belum terjadi. Biaya di sini bukanlah uang muka atau down payment, karena perlakuannya secara akuntansi berbeda dengan uang muka. Biasanya biaya dibayar di muka adalah biaya yang dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu, sehingga manfaatnya baru dirasakan setelah berjalan nanti atau di masa depan. Sehingga bagian yang manfaatnya belum terjadi harus dikapitalisasikan ke aset, dan bagian yang manfaatnya sudah terjadi harus diamortisasikan menjadi beban pada akun beban dibayar di muka. Contoh dari biaya dibayar di muka terjadi dari sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan biaya dibayar di muka lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Pajak atas persewaan tanah dan atau bangunan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, rumah toko, gedung dan industri, terutang pajak penghasilan PPh yang bersifat final. Besaran tarif yang dikenakan atas penghasilan tersebut adalah 10% dari bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan wajib pajak atau wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Definisi dari jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa dalam bentuk ataupun yang berkaitan dengan tanah atau bangunan, termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan servis baik yang diperjanjikannya disebut secara terpisah maupun yang disatukan. Selanjutnya, saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima dari persewaan tanah atau bangunan adalah sebagai berikut, yaitu apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PPh yang terutang wajib pajak oleh penyewa. Kemudian penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan. Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan lainnya yang disebut di atas, maka PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2002. Selanjutnya, pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Pada dasarnya, pajak yang berkaitan dengan sewa kendaraan ini adalah pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. PPh pasal 23 didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, hadiah, penghargaan, dan penyerahan atas jasa. Tarif PPh pasal 23 itu sendiri beragam tergantung dari objek pajaknya, yakni tarif 15% dari jumlah bruto
diperuntukkan atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, dan hadiah atau penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 2. Tarif 2% dari jumlah bruto diperuntukkan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi. Imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam PMK nomor 141 atau PMK nomor 3 2015 dan efektif berlaku pada 24 Agustus 2015. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Cara penghitungan PPN atau sewa kendaraan, tarif sewa kendaraan berdasarkan PPh pasal 23 sebesar 2%, sedangkan tarif PPN sebesar 10%. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.